Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat USU, di sini kami akan menjelaskan sebagian pembahasan materi dari kelompok kami mengenai tugas mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Apa itu ekonomi produksi pertanian? Ekonomi produksi pertanian menurut Penson tahun 2010 pada buku berjudul Introduction to Agricultural Economics, 5th edition, ialah suatu cabang ilmu ekonomi terapan yang mempelajari beberapa hal tentang bagaimana produsen, konsumen, dan masyarakat menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang langka. Ini dalam proses produksi, distribusi, maupun konsumsi produk pertanian, terutama pangan dan sandang. Nah, dalam suatu ilmu ekonomi secara garis besar terbagi menjadi dua kategori, yakni ekonomi mikro dan ekonomi makro. Lantas yang pertama, apa itu ekonomi mikro? Kata mikro sering digunakan pada bersamaan dengan hal-hal kecil. Ekonomi mikro berkaitan dengan perilaku unit pengambilan keputusan individu. Ekonomi mikro fokus pada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu dari individu-individu tersebut. Misalnya, ekonomi mikro membahas tingkah laku konsumen dalam meminta atau mengonsumsi barang dan jasa, produsen dalam memproduksi barang dan jasa, dan proses penentuan harga barang dan jasa tersebut. Dan apa itu ekonomi makro? Kata makro sering digunakan bersama-sama dengan hal yang besar. Ekonomi makro sering berurusan dengan masalah besar. Ekonomi makro membahas tingkah laku dan fenomena perekonomian secara agregat, seperti pertumbuhan ekonomi, PDB, hubungan terbalik antara pengangguran dan tingkat inflasi, serta berurusan dengan kebijakan moneter dan fiskal. Jadi, ekonomi makro secara eksplisit berusaha menjawab keterkaitan antara sekian faktor penting dalam perekonomian, seperti tenaga kerja, pasar, uang, dan sebagainya. Nah, dari penjelasan tadi, manakah yang memiliki dampak lebih besar dalam manajer pertanian? Apakah ekonomi mikro atau ekonomi makro? Jadi, makroekonomilah yang memiliki dampak lebih besar daripada mikroekonomi pada manajer pertanian. Meskipun mikroekonomi dan makroekonomi sering dianggap sebagai cabang ekonomi yang terpisah, mereka benar-benar saling terkait erat. Mereka tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi. Makroekonomi terdiri dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Sedangkan mikroekonomi terdiri dari konsumen dan produsen. Nah, keputusan yang dibuat oleh masing-masing produsen dan konsumen ini sama sekali tidak akan terlepas dari apa yang terjadi di tingkat makro. Contohnya yaitu pemotongan pajak dan kenaikan pajak oleh pemerintah dapat mempengaruhi pendapatan yang tersedia bagi konsumen individu untuk dibelanjakan. Harga yang diterima oleh masing-masing petani untuk komoditas yang mereka hasilkan sebagian besar ditentukan oleh produksi agregat semua petani dalam memproduksi komoditas tertentu. Namun, sangat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh petani sebagai manajer perusahaan individu. Selanjutnya, dalam ekonomi produksi pertanian, terdapat seorang ekonom pertanian yang menjalankan ilmu ini. Nah, manakah yang lebih penting untuk menjadi seorang ekonom pertanian yang baik? Apakah harus lebih menguasai pengetahuan ekonomi atau ilmu pertanian? Untuk menjadi ekonom pertanian yang baik, seseorang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam kedua bidang ini, yaitu ekonomi dan ilmu pertanian, karena kedua bidang ini saling terkait dan memiliki dampak yang sangat besar pada sektor pertanian. Pengetahuan ekonomi membantu ekonom pertanian untuk memahami dan menganalisis dampak dari berbagai faktor ekonomi, seperti harga, pendapatan, dan pemerintah pada produksi pertanian dan kesejahteraan petani. Pengetahuan ini juga membantu untuk menganalisis dan memahami dampak dari berbagai kebijakan ekonomi pemerintah, seperti subsidi, bea masuk, dan perdagangan internasional pada sektor pertanian. Sementara itu, pengetahuan ilmu pertanian membantu ekonom pertanian untuk memahami
dan menganalisis masalah-masalah teknis yang terjadi dalam sektor pertanian, seperti masalah tanah, air, dan nutrisi, serta membantu untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah produksi maupun distribusi dari hasil pertanian. Secara keseluruhan, kedua bidang ini sangat penting untuk dipahami karena saling melengkapi serta membantu memahami dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam sektor pertanian, sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam kedua bidang adalah kunci untuk menjadi ekonom pertanian yang baik. Nah, selanjutnya kami akan membahas soal dari chapter 2 nomor 1, yaitu misalnya data fungsi produksi berikut, dan isilah bagian yang kosong. Bagian yang kosong pada tabel ini adalah MPP dan APP. Nah, MPP sendiri adalah rasio antara perubahan produk dibagi dengan perubahan input, sedangkan APP adalah setiap tingkat penggunaan input yang berbeda akan menyebabkan output yang dihasilkan juga berbeda. Rasio antara jumlah produk yang dihasilkan dengan tingkat penggunaan input atau Y per X disebut dengan produk rata-rata atau APP. Nah, APP sendiri dan MPP bisa ditemukan dengan rumus MPP sama dengan DY per DX dan APP sama dengan Y per X. Nah, ketika inputnya 10, MPP-nya 50 dikurang 0 per 10 kurang 0 sama dengan 50 per 10 sama dengan 5. Dan APP-nya adalah 50 per 10 sama dengan 5. Dan MPP ketika inputnya 25 adalah 75 dikurang 50 per 25 dikurang 10 sama dengan 25 per 15 sama dengan 1,66. Dan APP ketika inputnya 25 adalah 75 per 25 sama dengan 3. Nah, ketika inputnya 40, MPP-nya sama dengan 80 dikurang 75 per 40 dikurang 25 sama dengan 5 per 15, maka hasilnya adalah 0,33. Dan MPP dan APP ketika inputnya 40 sama dengan 80 per 40 sama dengan 2. Nah, MPP ketika input 50 sama dengan 85 dikurang 80 per 50 dikurang 40 sama dengan 5 per 10 sama dengan 0,5. Dan APP-nya adalah 85 per 50 sama dengan 1,7. Nah, selanjutnya kami akan membahas soal chapter 3 nomor 1, yaitu misalkan output dijual seharga $5 dan input $4. Isilah tabel kosong di bawah ini. Nah, pada tabel ini yang kosong adalah VMP dan AVP. Nah, VMP bisa dihitung dengan rumus P dikali MPP dan AVP dengan rumus P dikali APP. Pada slide sebelumnya kita sudah membahas MPP dan APP. Nah, sekarang kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus. Ketika inputnya 10, VMP-nya adalah 5 dikali 5 sama dengan 25. Dan AVP-nya adalah 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, ketika inputnya 25, VMP sama dengan 5 dikali 1,66 sama dengan 8,3. Dan AVP ketika inputnya 25 sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15. Dan VMP ketika inputnya 40 adalah 5 dikali 0,33 sama dengan 1,65. Dan AVP ketika inputnya 40 adalah 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, yang terakhir adalah VMP ketika inputnya 50, yaitu 5 dikali 0,25 sama dengan 2,5. Dan AVP ketika inputnya 50 adalah 5 dikali 1,7 sama dengan 8,5. Sekianlah penjelasan dari saya. Demikian dan terima kasih. Jika model persaingan sempurna tidak mampu mempresentasikan situasi real sektor pertanian di Amerika Serikat, mengapa model ini tetap digunakan dan mengapa asumsi-asumsi pasar persaingan sempurna sangat penting bagi ekonomi pertanian? Seperti yang telah ditunjukkan, asumsi model persaingan sempurna tidak terlalu mempresentasikan situasi real sektor pertanian di Amerika Serikat. Terus, mengapa tetap mempertahankannya? Jawaban atas pertanyaan ini sederhana. Terlepas dari kelemahannya, walaupun model persaingan murni atau persaingan sempurna tidak mampu menggambarkan kondisi realitas perekonomian berbasis pertanian,
Model ini masih dipertahankan mengingat efektivitasnya dalam membangun pemahaman tentang kinerja perekonomian. Selain itu, dalam banyak kasus produksi pertanian, struktur pasar yang dihadapi tentu bukan monopoli, mengingat produsen pertanian sangat banyak jumlahnya. Juga bukan monopsoni, mengingat pengguna atau konsumen produk pertanian jumlahnya juga sangat banyak. Singkatnya, model persaingan murni telah dipertahankan sebagai model dasar untuk aplikasi dalam ekonomi produksi pertanian, karena model ini lebih dekat daripada model perilaku persaingan lainnya. Ini tidak berarti bahwa model perilaku kompetitif lainnya tidak penting. Saat ini, apakah matematika penting untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi? Tentu saat ini matematika penting untuk memahami prinsip-prinsip dalam ekonomi, seperti penggunaan matematika untuk menggambarkan hubungan ekonomi, penggunaan statistik untuk memperkirakan hubungan ekonomi, membantu mengelola dan menilai rencana bisnis, baik skala kecil, menengah, atau besar, menyusun alternatif sasaran bisnis untuk memudahkan proses perhitungannya, membantu menganalisis investasi baru saham, atau dikenal dengan matematik pasar modal. Saat ini, penggunaan matematika dalam ekonomi menggunakan komputer sebagai perangkat untuk memperkirakan atau mengukur hubungan dalam suatu perekonomian. Jelaskan perbedaan antara nilai total produk dan pendapatan total. Persamaan Penolier adalah penerimaan total yang diperoleh dari penjualan output E pada harga jual konstan dan diistilahkan sebagai produk total atau TVP, Total Value of Product. Total penerimaan atau total revenue merupakan penerimaan total produsen yang diperoleh dari hasil penjualan outputnya. Total penerimaan diperoleh dengan memperhitungkan output dikalikan dengan harga jualnya. Jelaskan perbedaan antara biaya total dan biaya input total. TC atau biaya total adalah jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan produsen yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Sedangkan biaya input total adalah biaya yang meliputi pembelajaran untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang tetap jumlahnya. Artinya, biaya ini besarnya tidak dipengaruhi oleh jumlah output yang dihasilkan. Jika harga input konstan, kemiringan fungsi total produksi biaya juga akan konstan. Benar atau salahkah pernyataan tersebut? Jelaskan. Jawabannya adalah benar, karena produksi hanya memerlukan satu jenis input, dan produsen dapat membeli input yang diperlukan pada tingkat harga pasar tanpa hambatan. Maka asumsi pasar persaingan sempurna dipenuhi. Dengan demikian, harga input produksi diasumsikan konstan. Fungsi TVC memiliki slope konstan, yang sama dengan V0. Hal ini menghasilkan V0 sebagai peningkatan biaya yang disebabkan oleh meningkatnya pembelian input produksi secara kuantitatif. Bila fungsi biaya input total TFC dan nilai total fungsi produk TVP paralel satu sama lain, profit akan maksimal. Benar atau salahkah pernyataan tersebut? Jelaskan. Nah, dari pernyataan tersebut itu salah. Kenapa? Karena pada saat TVP dan TFC bisa dua keadaan, yaitu profit minimal dan maksimal. Garis bantu maksimal profit sejajar dengan garis bantu TFC. Bila TFC lebih besar daripada TVP, keuntungan akan bernilai negatif, dan fungsi produksi berada di bawah aksis horizontal. Kondisi ini terjadi pada tahap awal dan akhir penggunaan input. Keuntungan sama dengan 0 bila TVP sama dengan TFC. Kondisi ini terjadi di dua titik pada gambar, yaitu pada saat fungsi keuntungan memotong aksis horizontal. Fungsi profit memiliki slope 0 pada kedua titik ini. Kedua titik tersebut berhubungan dengan titik-titik di mana slope kurva TVP sama dengan slope kurva TFC. Titik pertama terhubung dengan titik minimalisasi keuntungan dan titik kedua terhubung pada titik maksimalisasi keuntungan.
Jelaskan akibat bagi peternak jika fungsi produksi susu merupakan fungsi linier dan jumlah pakan yang diberikan pada setiap sapi. Fungsi Y sama dengan 2X. Linier berarti variabel X tidak memiliki eksponen, di mana TP sama dengan Y. Garis linier membentuk garis lurus ke atas. Bagan tersebut menunjukkan bahwa produsen susu terus meningkatkan input, tetapi produksi secara keseluruhan tidak mencapai maksimal. Oleh karena itu, produsen susu harus mempertimbangkan bahwa mereka perlu mengembangkan produksinya lebih lanjut. Total output terus meningkat karena produk marginal tetap sama walaupun input selalu meningkat. Baiklah, mungkin sekian penjelasan materi yang dapat kami sampaikan. Kami harap kalian semua tidak dapat memahami apapun yang telah kami katakan. Bingung? Bagus dong. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Khilaf atau keliru itu datangnya dari kami selaku manusia biasa. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.